Di sebuah daratan kekaisaran Wu beredar berita bahwa ada sebuah buku mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabadikan dirinya dalam mempelajari sihir. Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini, semua pengetahuannya diturunkan dalam sebuah buku yang terpecah di seluruh dunia. Buku tersebut adalah buku 9 rahasia, dan buku tersebut sekarang berada di tangan sang kaisar sihir. Sekaligus MC kita yaitu Zuo Yifan. Zuo Yifan bisa dibilang sebagai kaisar sihir terkuat di daratan Wu untuk saat ini. Namun setelah lama Zuo Yifan ini mempraktikkan buku tersebut, tiba-tiba seluruh kekaisaran mengetahui bahwa Zuo Yifan memiliki buku yang dicari banyak orang tersebut. Dan tidak lama sang murid pun datang sambil membawa berita bahwa seluruh pasukannya telah dihabisi oleh pasukan kekaisaran yang datang ke kediaman Zuo Yifan. Setelah mendengar hal tersebut alih-alih takut Zuo Yifan dengan kepercayaan dirinya dan kekuatannya mulai keluar dari istananya untuk menemui seluruh pasukan kekaisaran yang datang untuk merebut buku Zuo Yifan. Setelah Zuo Yifan keluar dia sudah disambut dengan ratusan prajurit dari kekaisaran yang dipimpin oleh 7 kaisar. Tanpa basa-basi Zuo Yifan langsung menghabisi prajurit kekaisaran dengan mudah, namun setelah itu Zuo Yifan langsung dihadang oleh 7 secara langsung yang siap untuk bertarung habis-habiskan. Bahkan salah satu dari 7 kaisar menjelaskan bahwa Zuo Yifan sekarang adalah musuh seluruh kekaisaran. Namun yang namanya kaisar sihir tentu saja tidak ketakutan sama sekali dengan ancaman tersebut, bahkan Zuo Yifan gantian mengancam akan menghancurkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Namun tidak disangka pedang tajam nan panjang tiba-tiba menusuk jantung Zuo Yifan dari belakang, tidak lain dan tidak bukan siapa lagi yakni Klo bukan muridnya sendiri yang menusuknya. Saat mengetahui itu Zuo Yifan sangat terkejut karena dia sudah membesarkan muridnya itu dengan sungguh-sungguh dari kecil. Namun muridnya malah bagaikan kacang yang lupa sama kulit yang rela mengkhianati gurunya sendiri hanya karena sebuah teknik sihir. Karena sudah seperti ini dan Zuo Yifan berada di ujung kehidupannya, Zuo Yifan hanya bisa memilih untuk meledakkan dirinya bersama buku 9 rahasia agar tidak satupun orang yang dapat memilikinya. Dan di sisi lain ada sebuah pertempuran antar keluarga yang menewaskan beberapa prajurit. Dan tentu saja Zuo Yifan yang meledakkan dirinya tadi masih menyisakan jiwa yang akhirnya jiwa tersebut masuk ke dalam tubuh bocah yang udah tewas tersebut. Alangkah terkejutnya Zuo Yifan yang sadar bahwa jiwanya masuk ke dalam tubuh bocah yang menyedihkan yang bahkan memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Dan saat ia sudah sadar sepenuhnya dia menyadari bahwa ada hewan buas yang akan menyerangnya. Namun hanya dengan tatapan dan teriaknya hewan-hewan itu langsung lari ketakutan. MC emang ngeri ya guys. Setelah itu Zuo Yifan menemukan teman lama dari tubuhnya tersebut yang sedang meminta tolong. Namun naasnya bukannya menolong pria itu, Zuo Yifan justru menyerap jiwa pria itu karena tingkat kultivasinya masih rendah dan untuk meningkatkan kultivasi Zuo Yifan. Tapi saat Zuo Yifan mau menyerap jiwa pria itu menyadari bahwa yang ada di depannya bukanlah Zuo Fan yang merupakan temanya, jadi udah diketahui ya guys tubuh baru Zuo Yifan adalah Zuo Fan, jadi kita panggil MC kita sekarang menjadi Zuo Fan. Dan saat itu juga Zuo Fan mengatakan bahwa dia memang bukan Zuo Fan tetapi sang kaisar sihir Zuo Yifan dan langsung menyerap jiwa pria tersebut. Kemudian Zuo Fan menggunakan teknik 9 rahasia, Drain Touch, dan mulai menyerap kekuatan dari pria itu. Dan dijelaskan dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch ini adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat, tapi harus bekerja keras agar dapat mengolah jiwa yang diserap. Atau harus menyihir kekuatannya agar dapat diserap sepenuhnya. Dan tanpa terasa pagi sudah datang dan Zuo Fan tidak menyangka hanya untuk menyerap kekuatan pria itu akan memakan waktu semalaman. Lalu Zuo Fan mencoba kekuatannya dengan cara menghancurkan batu yang cukup besar. Dan batu itu pun hancur berkeping-keping karena kekuatan Zuo Fan. Lalu Zuo Fan berkata akan mencari kaisar pedang dan 6 kaisar lainnya ke Kudus saat dia sudah menjadi cukup kuat. Lalu Zuo Fan pun pergi dengan menjelaskan bahwa dia sudah memperbaiki tubuh ini hingga mencapai lapisan kelima. Saat dalam perjalanan Zuo Fan merasakan ada pertempuran, dan saat dilihat ternyata itu adalah keluarga Luo yang dikhianati oleh keluarga Sun bersama para bandit. Dan di sini Pang Tongling yang notabene sebagai kepala penjaga keluarga Luo marah besar terhadap Sun Guanjia yang berkhianat dengan cara bekerja sama dengan para bandit. Sun Guanjia berkata bahwa Pang Tongling terlalu ikut campur dengan urusan ini yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dan tiba-tiba putri pertama dari keluarga Luo berkata bahwa dia tidak akan memberikan kepada Sun Guanjia walaupun dia mati. Belum jelas ya guys apa yang dimaksud Tuan Putri karena belum ada kejelasan tentang hal apa yang diperebutkan. BTW ini adalah putri pertama keluarga Luo bersama adiknya yaitu putra kedua keluarga Luo, untuk namanya juga belum diketahui tapi yang pasti putri keluarga Luo mempunyai paras yang begitu cantik di menawan. Lanjut sang putra kedua pun berseru kepada kakaknya untuk jangan menghentikannya karena dia ingin membunuh pengkhianat ini sendiri. Setelah melihat itu Zuo Fan berkata bahwa tidak heran keluarga Luo ini dalam masalah ternyata karena mereka berurusan dengan bandit, namun Zuo Fan merasa ada yang aneh dengan dirinya saat melihat keluarga Luo.
Namun Zuofan mencoba acuh dan ingin meninggalkan tempat itu karena ini bukan urusan dia. Tetapi sesaat setelah Zuofan melompat dia merasakan sakit yang begitu mengerikan seperti ditusuk-tusuk oleh pedang di bagian hatinya. Yang membuatnya tidak bisa pergi dari situ. Dia pun bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah ini efek dari latihanku? Atau apakah sihirku tidak cocok atau tubuh ini tidak cocok untuk kultivasi? Kemudian Zuofan mencoba untuk tenang dan melakukan pengecekan yang dimana jantung Zuofan itu normal, merdianya juga normal, semuanya normal. Akhirnya setelah berpikir panjang Zuofan menyadari sesuatu. Ia kemudian pergi kembali ke tempat pertempuran itu. Setelah Zuofan menatap putri pertama klan Luo ia merasa lebih baik sedangkan saat Zuofan jauh dari putri pertama keluarga Luo ia akan merasakan kesakitan. Setelah mengetahui semua itu Zuofan akhirnya menyimpulkan bahwa dia terkena sihir hati. Sihir hati merupakan kutukan yang jika mereka langgar mereka akan mati. Setelah mengetahui itu Zuofan mulai menggabungkan ingatan Zuofan yang dulu untuk dilihat kembali sihir hati macam apa yang dideritanya. Setelah melihat ke dalam ingatan Zuofan, dia adalah pelayan yang dirawat oleh keluarga Luo dari kecil dan tumbuh dalam kasih sayang mereka. Dan akhirnya kita flashback ke episode sebelumnya di mana keluarga Luo terlibat pertempuran dengan bandit dan Sun Guanjia, yang akhirnya menewaskan banyak prajurit termasuk Zuofan itu sendiri. Dari sinilah Zuo Yifan menyimpulkan bahwa Zuofan terkena sihir hati karena dia ingin mengorbankan seluruh hidupnya untuk klan Luo. Mengetahui itu Zuo Yifan yang berada dalam tubuh Zuofan sangat kesal dan merasa sial karena apakah dia akan menjadi budak untuk selamanya. Zuofan pun berkata membunuh orang pun lebih baik daripada ini, aku adalah kaisar sihir dari Tanah Kudus dan sekarang aku harus melayani keluarga kecil. Akhirnya Zuofan pun turun untuk membantu keluarga Luo dengan perasaan kesal. Setelah Zuofan datang Pang Tongling dan putri pertama keluarga Luo akhirnya mendapatkan secerah harapan yang mereka kira itu adalah bantuan mereka. Dan setelah Zuofan datang Zuofan menyuruh Tuan Putri untuk menyerahkan seni bela diri ke Sun Guanjia. Baru diketahui yang diperebutkan oleh Sun Guanjia adalah seni bela diri milik keluarga. Zuofan tidak ingin kehilangan nyawa Nona karena itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo. Mulai sekarang kita panggil putri pertama menjadi Nona ya guys. Mendengar itu Nona langsung terkejut karena dia tidak mengira bahwa Zuofan masih hidup. Nona berpikir Zuofan sudah mati. Namun Zuofan menjawab dengan rendah diri bahwa dia selamat karena keajaiban, emang sukanya merendah ya MC kita ini.